Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, dan hak serta kewajibannya. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk intern pribadi sekaligus makhluk ekstern antar pribadi. Manusia sebagai makhluk intern pribadi bisa diartikan bahwa manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri sekaligus makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekstern antar pribadi bisa diartikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, ilmu sosial budaya dasar kita akan mengkaji tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Unsur-unsur yang ada di dalam manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial pada hakikatnya terdiri dari beberapa unsur atau terdiri dari beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, susunan kodrat manusia. Berbicara susunan kodrat manusia, seperti kita ketahui bahwa manusia terdiri dari jasad dan jiwa atau raga dan jiwa. Nah, berbicara susunan kodrat manusia ini ya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tempo minggu yang lalu yang mengkaji tentang manusia sebagai makhluk budaya. Poin lagi yang saya tekankan di sini bicara tentang susunan kodrat manusia. Salah satunya adalah manusia sesuai kodratnya itu terdiri dari jiwa dan raga. Kemudian unsur yang kedua yang terdapat pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu adalah kedudukan kodrat manusia. Kedudukan kodrat kita manusia itu sejatinya merupakan makhluk yang berdiri sendiri sekaligus makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu bicara kedudukan kita manusia. Kemudian unsur yang ketiga adalah sifat kodrat manusia. Sifat kodrat manusia itu kita sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, berangkat dari unsur-unsur yang terdapat pada manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dari tiga unsur yang kita pelajari ini sejatinya menunjukkan bahwa realitas itu merupakan sifat-sifat yang melekat pada manusia sejak manusia diciptakan. Jadi artinya sejak manusia diciptakan, manusia itu sudah terlengkapi oleh tiga unsur tadi. Ya, salah satunya adalah susunan kodrat. Kita punya raga dan jiwa. Sifat kita, sifat kodrat kita manusia itu sebagai makhluk individu dan sosial. Sedangkan ketiga, kedudukan kodrat kita yaitu sebagai makhluk yang berdiri sendiri sekaligus manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setidaknya berangkat dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial ini, sejatinya menambah referensi kita, memantapkan diri kita tentang arti pentingnya kehadiran kita sebagai manusia, ya, seperti itu. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial ini otomatis berangkat dari pemahaman yang saya jelaskan tadi, tentu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita, ya. Sejak manusia diciptakan sebagai manusia, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita
bisa memahami hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, selanjutnya pembahasan kita di pointer yang kedua adalah peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara peran kita sebagai manusia individu dan sosial, itu tidak serta-merta kita hanya sekedar hidup, tetapi sejatinya kita manusia mempunyai visi dan misi selaku makhluk individu dan selaku makhluk sosial. Di mana letak visi misinya? Salah satunya kita mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai makhluk individu dan sosial diantaranya adalah menjaga lingkungan alam. Selanjutnya yang kedua adalah menjaga hubungan antara individu dengan individu yang lain atau menjaga kehidupan sosial atau hubungan antar manusia. Kalau dalam kajian Islam itu adalah hablu minanas, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, ya. Nah, selanjutnya peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang ketiga itu adalah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kajian di ajaran agama Islam itu adalah hablu minallah, hubungan kita secara vertikal antara manusia dengan Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita memahami visi dan misi kita sebagai makhluk individu dan sosial yang tidak serta-merta asal hidup, ya. Selain kita menjaga lingkungan alam, menjaga hubungan yang baik antar sesama, dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa, di sini kita akan mengkaji satu persatu. Apa sih peran manusia sebagai makhluk individu dan apa sih peran kita sebagai makhluk sosial? Yang pertama, peran kita sebagai makhluk individu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mewujudkan harkat dan martabat kita sebagai manusia. Mewujudkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, ini sudah semestinya kita sesama manusia harus saling menghormati antara hak orang satu dengan hak martabat orang lainnya. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga saya tekankan di sini, yang pertama, peran manusia sebagai makhluk individu adalah mewujudkan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, mewujudkan hak-hak dasar manusia. Nah, hak-hak dasar manusia itu apa? Ya, hak-hak untuk berkarya, hak untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kelayakan hidup, ya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, hak-hak dasar di sini ya sangat diindahkan, sangat dilindungi oleh bangsa Indonesia, ya. Sehingga hak-hak dasar setiap individu ini harus diapresiasi dan dihormati karena ini melekat sejak manusia dilahirkan, ya. Selanjutnya, peran manusia sebagai makhluk individu yang ketiga itu adalah mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki atau memaksimalkan kapasitas potensi yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan kita dalam mencapai tingkat kesejahteraan hidup, ya. Itu pointer yang ketiga, peran kita sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk individu, Dan yang keempat itu adalah kita menuntut ilmu pengetahuan, kemudian merekayasa teknologi. Tentunya harapan saya kalimat merekayasa teknologi itu merekayasa demi kebaikan, ya, bukan riset-riset yang berdampak fatal, ya, seperti itu, ya. Menuntut ilmu pengetahuan, terus kemudian merekayasa teknologi, ya, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, 4 pointer ini yang sekiranya bisa menjadikan kontribusi atau menambah referensi kita
tentang peran manusia sebagai makhluk individu. Udah jelas ya, ada mewujudkan harkat dan martabat, kemudian mewujudkan hak-hak dasar manusia, mengembangkan potensi yang kita miliki untuk kesejahteraan, dan yang terakhir itu menuntut ilmu, merekayasa teknologi, menerapkan teknologi, dan untuk pencapaian proses kemakmuran dan kesejahteraan. Jelas ya di situ. Itulah peran manusia sebagai makhluk individu. Kita lanjutkan peran manusia sebagai makhluk sosial. Nah, peran manusia sebagai makhluk sosial antara lain yaitu melakukan interaksi. Ya jelas, kalau perannya kita manusia sebagai makhluk sosial, ya mau tidak mau harus berinteraksi sosial. Nah, interaksi sosial ini gandengannya atau biasanya berpasangan dengan membentuk komunitas sosial atau membentuk kelompok sosial. Nah, itu ya jelas ya. Peran manusia sebagai makhluk sosial itu berinteraksi dan membentuk kelompok sosial. Kemudian dilanjutkan yang kedua yaitu membentuk norma untuk keberlangsungan keteraturan kehidupan sosial atau menciptakan suatu norma untuk keteraturan atau untuk ketertiban di dalam proses keberlangsungan kehidupan sosial. Ini perlu dihadirkan memang posisi kita sebagai makhluk sosial, karena keberlangsungan keteraturan norma-norma ini perlu ada. Di antaranya apa norma-norma di sini? Di antaranya adalah menghadirkan norma agama, karena seperti kita ketahui di semua agama itu mempunyai aturan yang berorientasi mengajak kebaikan dan membaikan. Ketika tidak adanya atau terkuranginya nilai-nilai kebaikan, kembali kepada oknumnya. Paling tidak norma agama sudah dihadirkan di dalam konteks kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Selanjutnya yang kedua itu menghadirkan nilai kesusilaan atau moral atau nilai moral. Moral di sini dekat dengan kesusilaan ya. Seperti itu. Selanjutnya di pointer yang ketiga, peran manusia sebagai makhluk sosial menghadirkan norma adat atau kesopanan ya. Norma adat atau kesopanan ini memang harus diindahkan. Bisa jadi setiap wilayah yang ada di Indonesia itu akan beraneka ragam ya. Paling tidak lagi-lagi orientasinya demi kebaikan bersama. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di dalam peran kita manusia sebagai makhluk individu, yang keempat yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini perlu ditegakkan demi kita tahu hak dan kewajiban, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan kewajiban yang sudah semestinya kita lakukan. Jadi melakukan kewajiban kita sebagai makhluk sosial yang hidup di antara masyarakat ya, seperti itu. Sudah jelas ya di sini, yaitu peran manusia sebagai makhluk sosial. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam interaksi sosial ya, baik kita sebagai makhluk individu, baik kita sebagai makhluk sosial, seringkali dalam proses untuk mencapai suatu tujuan itu seringkali kita menyimpang atau manusia melakukan penyimpangan yang kita kenal dengan istilah bahwa manusia itu adalah homo homini lupus, yang artinya manusia pada dasarnya serigala, atau manusia adalah serigala bagian dari yang lainnya, atau serigala bagian dari manusia. Jadi manusia itu sekaligus bisa menjadi serigala di tengah-tengah manusia itu sendiri. Itu ada istilah homo homini lupus ya. Semoga kita tidak menjadi serigala di tengah diri kita sendiri. Intinya seperti itu. Artinya kita tetap mengindahkan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ya, seperti itu. Nah, di dalam peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, pengkajian kita
dalam hal ini di pointer ketiga dari manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yaitu dinamika interaksi sosial, ya. Dinamika interaksi sosial ini merupakan suatu interaksi atau dinamika, ya. Dinamika itu ya suatu istilahnya interaksi ya, hubungannya dengan interaksi, hubungannya dengan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu bisa dinamakan sebagai suatu dinamika interaksi sosial. Nah, di dalam dinamika interaksi sosial pada dasarnya itu melahirkan atau menciptakan dua situasi, ya. Dua situasi, yaitu situasi asosiatif dan situasi disasosiatif. Langsung saja yang pertama, asosiatif itu sifat interaksi, ya, sifat interaksi atau dinamika interaksi yang mengarah kepada persatuan atau mengarah kepada hal-hal yang membaikkan, itu asosiatif. Nah, lawan dari asosiatif ini adalah disasosiatif yang menuju kepada perpecahan. Artinya interaksi sosial ini tertuju pada perpecahan. Nah, kita kaji satu persatu yang asosiatif. Asosiatif yang mempunyai arti mempersatukan atau memiliki arti persatuan, itu diantaranya adalah menghadirkan akomodasi. Akomodasi itu suatu situasi dengan menyelesaikan atau mengakhiri sebuah konflik. Artinya tuh supaya konflik itu tidak berlangsung secara terus-menerus, ya sudahlah, dimaafkan, diselesaikan dengan baik-baik. Jadi pertikaian yang ada itu sengaja diakhiri, ya. Konflik yang ada diselesaikan atau diselesaikan, itu akomodasi. Kemudian asosiatif yang kedua itu adalah menghadirkan unsur kerjasama. Jadi kerjasama, berembuk, bernegosiasi dengan hal-hal yang membicarakan yang baik, demi baiknya itu bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga itu ada asimilasi, ya. Asimilasi itu seperti ini, menyatukan dua budaya, ya, menyatukan dua budaya dengan meninggalkan kebudayaan sebelumnya, tetapi tidak berdampak negatif di sini. Kita membicarakan secara baik-baik, ya. Itu asimilasi. Kemudian ada akulturasi. Kalau akulturasi itu penggabungan, lawan dari asimilasi, penggabungan dua budaya, ya. Setelah dilakukan penggabungan dua budaya ini, kebudayaan sebelumnya itu tidak ditinggalkan, itu akulturasi. Kalau asimilasi ditinggalkan, kalau di akulturasi nilai budaya sebelumnya itu tidak ditinggalkan. Tetapi jangan khawatir, dalam pemahaman asosiatif di sini, asimilasi, akulturasi, kerjasama dan akomodasi di sini mempunyai prospek berdampak kepada kebaikan. Sifatnya persatuan atau menyatukan atau membaikkan, itu asosiatif. Selanjutnya itu kita bicara tentang disasosiatif, lawan dari asosiatif. Jadi mempunyai unsur perpecahan. Apa saja itu? Persaingan, ya. Ingin mencapai sesuatu, bisa jadi tujuannya sama, tetapi sifatnya persaingan, ya. Persaingan itu ya istilahnya siapa yang kuat, dia yang menang, siapa yang paling memiliki sesuatu yang paling bargaining power, dia yang menang. Nah, ini sengaja dipersaingkan atau istilahnya adalah menghadirkan persaingan, ya. Sebetulnya persaingan itu bagus asalkan kita mempunyai kedewasaan diri, ya, mengetahui kelebihan dan kekurangan, ya, itu bagus. Berbeda kalau persaingan itu kita porsikan pada sesuatu yang bersifat negatif. Karena di sini sifatnya disasosiatif, maka di sini saya memberikan suatu contoh yang sifatnya merusak, yaitu persaingan. Kemudian yang kedua itu ada pertikaian, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kontroversi. Nah, ini sifatnya disasosiatif. Bukan mempersatukan, tapi memecah belah atau istilahnya membuat bercerai-berai atau istilahnya
perpecahan gitulah. Kalau asosiatif persatuan, kalau di asosiatif itu pemecah belahan, yaitu ada konflik, persaingan, kontroversi ya, seperti itu. Jelas ya, nanti di sana peserta bisa mengkupas melalui referensi yang saya share di aplikasi LMS. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dinamika interaksi baik yang berangkat dari disasosiatif dan asosiatif, kemudian mungkin di antara kita bertanya, apa sih sebetulnya faktor pendorong interaksi sosial? Nah, tidak ada salahnya kita akan mengkaji faktor pendorong interaksi sosial. Di antara lain adalah adanya imitasi. Tahu, imitasi itu kan sifatnya peniruan ya. Apa istilahnya imitasi itu mungkin bayangan teman-teman atau peserta yang di sana itu adalah kelihatan asli tapi palsu ya, peniruan ya, imitasi. Jadi meniru seseorang ya, dia itu ingin seperti si A sehingga apa yang dilakukan itu ya seperti yang dilakukan si A. Kalau imitasi atau peniruan itu memang orientasinya membawa kebaikan dirinya atau kebaikan mental seseorang, ya tidak masalah. Tapi kalau meniru yang jelek, ini yang perlu kita antisipasi ya, seperti itu. Kita harus berusaha menjadi diri sendiri. Kalaupun ada pemahaman atau imitasi, yang saya maksudkan ini adalah imitasi yang berorientasi baik ya. Paling tidak faktor pendorong interaksi itu kan berangkat dari itu ya, imitasi. Kemudian ada sugesti. Sugesti itu gaya persuasif atau mempengaruhi seseorang. Sugesti, mensugesti orang. Nah, tersugesti untuk melakukan hal-hal yang sekiranya menyerupai atau seperti dirinya, seperti itu dan lain sebagainya. Itu yang mendorong orang melakukan atau lahirnya interaksi sosial. Terus kemudian adanya identifikasi. Nah, identifikasi itu hampir mempunyai kesamaan sugesti dan imitasi, tetapi ini lebih mengilhami atau apa ya, lebih menjiwai gitu lah di identifikasi ini ya. Biasanya kalau sudah teridentifikasi, seseorang itu termotivasi ya. Motivasi dilanjutkan dengan simpati dan empati. Simpati dan empati ini suatu rangkaian. Jadi orang itu simpati dulu ya, simpati, wah ini ada rasa simpati, terus baru empati. Empati itu kita sampai melakukan suatu tindakan atau action. Kalau simpati itu condong masih berkutat di dalam angan kita, tapi kalau sudah empati itu cenderung untuk larut dalam apa yang dialaminya itu ya. Jadi empati ini tingkatannya lebih tinggi dibanding simpati ya, seperti itu. Sehingga faktor-faktor pendorong adanya interaksi sosial sudah jelas ya, tadi ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi ya. Sekiranya menambah referensi kita, oh ternyata interaksi sosial itu terjadi karena faktor-faktor itu toh. Oh ternyata tidak serta-merta ada, ternyata harus melalui proses-proses seperti adanya tadi yang saya jelaskan, imitasi dan seterusnya. Kemudian mungkin di antara kita akan timbul pertanyaan, sebetulnya syarat-syarat terjadinya interaksi sosial apa sih gitu loh. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial diantaranya adalah ada kontak sosial ya. Kalau orang itu menutup diri dalam sebuah ruangan gitu ya, terisolasi berlebihan ya, bagaimana ada interaksi sosial ya. Jadi interaksi sosial itu harus ada melalui interaksi sosial atau ada kontak sosial. Kemudian setelah ada kontak sosial ya, harus ada komunikasi ya. Komunikasi itu ada kontak sosial ya. Kontak sosial ini si A, si B, kelompok satu dengan kelompok lain sudah melakukan kontak sosial, masa diam-diaman? Nggak mungkin kan? Masa ada maksud dalam kediaman ya? Jangan ya. Di sini harus ada yang namanya komunikasi. Komunikasi itu ya terlepas nanti itu ada di dalam kajian ilmu psikologi sebetulnya. Nah, komunikasi di sini maksudnya adalah komunikasi secara kontak verbal. Jadi ada interaksi apa ya,
berbincangan, langsung mengkomunikasi ya kan, ya komunikasi. Jadi ada kontak sosial dan komunikasi itu merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Kalau tidak pernah kontak sosial dan tidak pernah ada komunikasi, ya nggak bisa ada adanya atau tidak bisa terwujudnya adanya interaksi sosial. Jadi jelas ya, lahirnya interaksi sosial ada, terus kemudian syarat terjadinya interaksi sosial peserta sudah jelas ya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mengkaji tentang dilema kita sebagai makhluk individu dan sosial. Artinya apa saya katakan di sini dilema? Seperti yang hampir kita alami semua ya, kita sebagai makhluk individu dan sosial, artinya kan tidak menutup kemungkinan nih, mana kepentingan pribadi yang harus didahulukan dan mana kepentingan sosial yang didahulukan. Seringkali antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial ini berbenturan ya, berbenturan sehingga melahirkan yang dinamakan dilema. Ya, dilema kita sebagai makhluk individu dan sosial. Persoalannya atau pertanyaannya adalah di mana atau mana yang kita dahulukan ya. Nah, berbicara mana yang kita dahulukan, sejatinya di sini tidak ada teori yang lebih spesifik yang mampu mengkajinya, tetapi berpulang atau kembali kepada tingkat kedewasaan seseorang ya. Di sini tempat dilemanya. Artinya semakin dewasa pemikiran kita, semakin dewasa seseorang. Tolong digarisbawahi di sini. Dewasa seseorang tidak dilihat dari besaran tubuh kita. Dewasa seseorang tidak bisa diukur dari usia kita. Ya, bukan itu, tetapi kedewasaan dalam hal ini adalah kembali berpulang pada proses berpikir seseorang. Jadi mulai sekarang kita harus mau belajar melihat orang dewasa itu bukan tumbuh dari kecil menjadi tua itu mesti dewasa, belum tentu. Dari fisik menjadi besar itu dia dewasa juga belum tentu. Artinya marilah kita melihat kedewasaan seseorang dari proses komunikasinya, proses penyampaiannya, dan bagaimana proses dia bisa memahami dan menghargai sesuatu yang memang harus disikapi dengan tepat. Ya, artinya dalam bersikap, bertindak, orang dewasa selalu memikirkan sebab akibat. Ambil contoh, saya mengatakan ini nanti berdampak ini, saya melakukan ini tahu sebab akibatnya. Mungkin bagi yang tidak biasa, mungkin tidak ada salahnya untuk bisa berlatih. Semua butuh proses. Artinya, orang yang mempunyai indikasi, mempunyai kedewasaan, pasti lebih besar menghargai proses daripada berburu hasil. Nah, apa hubungannya dilema di sini? Sekali lagi jawabannya adalah kembali kepada proses berpikir melalui kedewasaan seseorang. Ya, seperti itu. Besar kemungkinan semakin dewasa seseorang, maka dilema kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial bisa teratasi dengan baik, dengan bijaksana dalam berinteraksi sebagai makhluk individu dan sosial. Seperti itu ya, peserta yang ada di luar sana. Semoga pengkajian kita manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial menambah referensi kita, mematangkan kepribadian kita, sehingga kita bisa menempatkan peran kita sebagai makhluk individu dan peran kita sebagai makhluk sosial dengan tetap menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Seperti itu dari saya, selebih dan sekurangnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.